Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan lagi materi bahasa kita terkait tentang nahwu dan shorab di dalam bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu banget kita sudah berkenalan dengan tentang bahwasanya kata itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, al-kalimatu al-mufradah. Kata itu dia berdiri sendiri sebagai sebuah kata saja. Yang kedua adalah al-murakkabah. Dia tersusun dengan kata yang lain sehingga dia membentuk sebuah kalimat. Nah, kata ketika dia dalam status mufradah, berdiri sendiri, maka ini adalah pembahasan ilmu shorab. Adapun ketika dia murakkabah, tersusun dengan kata yang lain sehingga dia membentuk kalimat, maka ini adalah kajian ilmu nahwu. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nahwu lebih jauh, sedikit saja tentang nahwu di dalam bahasa Arab. Maka nahwu itu apa? Tentu penjelasan tentang nahwu itu hanya sekedar ilmu tata kalimat tidak cukup. Kita ingin mengenal nahwu itu ya lebih jauh lah dari sekedar mengetahui bahwa dia adalah ilmu tata kalimat. Baik, intinya nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bunyi atau vokal sebuah kata ketika dia masuk dalam susunan kalimat. Jadi kata di dalam bahasa Arab ketika dia masuk dalam susunan kalimat, maka bunyi akhirnya akan berubah-ubah. Vokal akhirnya akan berubah-ubah. Misal kita lihat di sini kata talib, at-talib. Ada kalimat pertama zahabat talib. Kalimat kedua darabtu talib. Dan pada kalimat ketiga adalah salamtu ala talib. Kalau kita lihat at-talib pada tiga kalimat ini sebagai sebuah kata yang berdiri sendiri, tentu dia punya maknanya sendiri, yaitu siswa atau murid. Ya. Kemudian kita lihat at-talib ini pada tiga kalimat ini ternyata cara bacanya berbeda-beda. Pada kalimat pertama dia dibaca talibu, pada kalimat kedua dia dibaca at-talibah, dan pada kalimat ketiga dia dibaca at-talib. Nah, inilah dia pembahasan nahwu itu, yaitu mempelajari tentang perubahan vokal sebuah kata ketika dia masuk dalam susunan kalimat. Jadi itu dia ilmu nahwu, yaitu ilmu tentang mempelajari tentang perubahan akhir sebuah kata ketika dia masuk dalam susunan kalimat. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya perubahan-perubahan bunyi ini dia dipicu oleh perubahan yang disebut dengan wazifah nahwiyah. Wazifah nahwiyah atau yang dikenal dengan fungsi sintaksis. Artinya sebuah kata ketika dia masuk dalam sebuah kalimat, maka dia akan menerima fungsi baru. Nah, fungsi ini yang di dalam bahasa Indonesia dia dikenal dengan SPOK. Artinya kata ketika dia masuk dalam kalimat, dia akan memiliki fungsi salah satu dari SPOK itu. Nah, di dalam nahwu juga sama. Bahwa kata ketika dia masuk dalam susunan kalimat, maka dia akan menerima wazifah nahwiyah atau fungsi sintaksis. Nah, perubahan atau perbedaan wazifah nahwiyah ini yang diterima sebuah kata dalam kalimat itu akan memicu perubahan cara membaca harokat akhirnya. Maka jika kita tanyakan kenapa at-talibu, kenapa at-talibah, dan kenapa at-talibi ini berbeda-beda, maka jawabannya adalah karena wazifah nahwiyahnya itu berbeda-beda. Atau fungsi sintaksisnya kata at-talib ini di tiga kalimat ini berbeda-beda. Pada kalimat pertama at-talib ini adalah sebagai fa'il, ya, atau sebagai subjek. Kedua at-talib yang kedua menjadi maf'ul, maf'ulun bihi atau objek. Pada kalimat ketiga talib ini dia datang setelah huruf jar yang mengharuskan kata benda setelahnya itu harus dibaca bi atau harus dijarkan. Nah, perubahan bunyi ini dipicu oleh apa? Wazifah nahwiyah. Dipengaruhi oleh perubahan dari fungsi-fungsi sintaksis. Nah, di dalam bahasa Indonesia fungsi sintaksis itu bisa dikenali hanya dengan melihat susunan kalimat atau dengan urutannya dalam kalimat. Misal di dalam bahasa Indonesia, ya, Ali
memukul Ahmad. Ali memukul Ahmad. Ali ini adalah S dalam bahasa Arab. Memukul ini adalah P dan Ahmad ini adalah O. Kita mengetahui bahwasanya Ali ini adalah sebagai S dan Ahmad sebagai O, itu cukup karena bahwa Ali dia terletak di awal dan Ahmad dia terletak setelah kata kerja. Jika saya balik Ahmad jadi depan, kemudian memukul Ali, maka fungsi Ahmad tetap sebagai S dan Ali menjadi O. Jadi fungsi sintaksis itu ditentukan oleh urutan kata pada sebuah kalimat. Itu di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab tidak. Di dalam bahasa Arab, wasifah nahwiyah itu ditentukan oleh bagaimana cara kita membaca vokal akhir dari kata itu. Seperti at-talib. Wasifah nahwiyah dari kata talib ini kita ketahui dari cara bacanya. Misal ya, kata ini jika kita sampaikan dengan bahasa Arab, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka kita memiliki variasi yang sangat banyak sekali. Nah, ini semua jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab maknanya sama. Daraba Aliyun Ahmada, daraba Ahmada Aliyun, Ahmada daraba Aliyun, Aliyun daraba Ahmad. Kalimat-kalimat ini dia disusun dari kata yang sama dengan bunyi vokal yang sama. Karena dia dibaca dengan vokal yang sama, maka maknanya sama, yaitu Ali memukul Ahmad. Jadi perubahan posisi kata di dalam bahasa Arab itu tidak mempengaruhi wasifah nahwiyah. Yang mempengaruhi wasifah nahwiyah itu adalah cara membacanya. Cara membacanya. Berbeda dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebuah fungsi itu hanya ditentukan oleh urutannya dalam kalimat. Jika kata itu datang, kata benda itu datang sebelum fi'il, dia pasti sebagai subjek. Ya. Kemudian Ahmad sebagai objek. Jika dibalik, tetap yang di depan adalah subjek dan yang di akhir akan menjadi objek. Di dalam bahasa Arab tidak. Di dalam bahasa Arab tidak. Jadi bedanya sintaksis dalam bahasa Indonesia dan nahwu di dalam bahasa Arab itu adalah persamaannya adalah sama-sama menentukan SPOK. Bedanya adalah bahwa di dalam bahasa Arab SPOK itu ditentukan oleh bagaimana bunyi akhirnya. Di dalam bahasa Indonesia SPOK itu ditentukan dengan urutannya dalam kalimat. Sehingga di dalam bahasa Arab seseorang memiliki keleluasaan untuk menyusun kalimat. Ya, seperti lihat di sini, Ali memukul Ahmad, kita punya opsi kalimat yang sangat banyak. Daraba Aliyun Ahmad, daraba Ahmad Aliyun, Ahmad daraba Aliyun, Aliyun daraba Ahmad. Ya, selama cara bacanya sama, maka maknanya sama. Yaitu Ali memukul. Sekarang sebaliknya, di sini ada kumpulan kalimat yang disusun juga dari kalimat yang sama, dari kata-kata yang sama, dan dengan urutan yang sama. Ya, tapi karena cara bacanya berbeda, maka setiap kalimat ini memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, akraman nasu ahmada, ini maknanya adalah manusia itu yang menghormati Ahmad. Orang-orang itu menghormati Ahmad. An-nas sebagai subjek dan Ahmada sebagai objek atau maf'ul bih. Di balik akraman nasa Ahmadu, Ahmad menghormati orang-orang. Sekarang an-nas karena berubah bunyinya sa, maka dia menerima fungsi maf'ulun bihi atau objek. Sedangkan Ahmad karena dibaca Ahmadu, maka dia sebagai subjek. Begitu pula an-nas di sini. Ya, Ahmad akramun nasi Ahmad. Maknanya adalah apa? Orang yang paling mulia itu adalah Ahmad. Maknanya berbeda. Akrimin nasa Ahmadu. Artinya wahai Ahmad, hormatilah manusia. Hormatilah manusia. Ya, perubahan-perubahan bunyi pada kata nas Ahmad memberikan perubahan pada fungsi-fungsi yang diterimanya ketika dia masuk dalam kalimat. Jadi intinya nahwu itu adalah ilmu tentang perubahan vokal dalam bahasa Arab, di mana perubahan vokal itu dipicu oleh
perubahan wazifah nawiyah atau perubahan fungsi sintaksis. Kemudian yang perlu diketahui bahwasanya di dalam bahasa Arab tidak saja menentukan wazifah nawiyah SPOK lalu titik, tidak. Ketika kita menentukan S fa'il misalnya di dalam bahasa Arab, maka ada pertanyaan lanjutannya. Pertanyaan lanjutannya adalah wazifah nawiyah ini misalnya fa'il, apa hukumnya? Jadi wazifah nawiyah itu dia pasti punya hukum. Wazifah nawiyah itu pasti dia punya hukum. Dan setiap hukum ini dia punya tanda, ya. Wazifah nawiyah itu pasti punya hukum. Hukum itu pasti punya tanda. Misal kata talib. Apa wazifah nawiyah kata talib pada kalimat pertama? Jawabannya adalah fa'il. Fa'il. Baik. Fa'il. Pertanyaan lanjutannya adalah fa'il ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Jawabannya adalah rafa. Maka kita bilang fa'ilun marfu'un. Setelah kita tahu bahwa fa'il itu hukumnya rafa, maka terakhir adalah kita harus mencari tanda dari rafa itu. Apa dalilnya? Maka jawabannya dalil fa'il itu rafa pada kalimat ini adalah dhammah. Maka kita bilang marfu'un bidhammah. Jadi saya ulang, wazifah nahwiyah atau fungsi sintaksis di dalam ilmu nahwu tidak berhenti pada SPOK saja, tapi bahwasanya subjek, objek dan fungsi-fungsi yang lain dia memiliki hukum yang disebut dengan hukum i'rab. Kemudian hukum i'rab ini dia harus punya tanda. Nah, tanda inilah yang diwakilkan dengan perubahan-perubahan bunyi itu. Seperti u, dhammah, a fathah dan i oleh kasrah. Jadi ini dia tentang ilmu nahwu di dalam bahasa Arab. Mungkin ini yang bisa ya kita sampaikan tentang ilmu nahwu di dalam bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.